Kalau kalian menerima telepon ini ataupun sengaja nelpon ke nomor ini, kabarnya kalian akan diculik dan disiksa dengan sadis di sebuah ruangan yang bernama Red Room. Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Siapa nih? Apa? Sudah gila? Hai gengs, buat kalian yang baru nonton channel ini semuanya selamat datang. Langsung aja diklik tombol subscribe di bawah, karena di setiap minggunya akan ada video yang seru-seru terutama di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan di malam minggu kayak gini, perkara kita kan masih jomblo, gak ada nelponin ataupun chatting gitu, buat apa kek, nanya kabar kek, ngajak main kek, perkara kan sekarang mall baru buka tuh, atau basa-basi apaan juga nggak apa-apa deh. Tapi emang nggak ada gengs. Jadi dari tadi pagi SMS, chatting, ataupun telepon kosong semua. Sedih banget nggak hidup gua begitu. Jadinya gua mau iseng aja deh nyari nomor-nomor telepon yang siapa tahu nih bisa jadi temen, biar bisa curhat-curhatan begitu. Nah, tapi apa jadinya nih kalau maksud hati kan kita pingin curhat, nyari temen dengan menghubungi nomor-nomor nanti nih. Ternyata nomor telepon ini itu adalah nomor telepon hantu. Yo, gimana ya? Nggak apa-apa kali ya? Kalau teleponan kan ada suaranya doang tuh, nggak ada penampakannya. Jadi aman kali ya? Asal jangan tahu-tahu ntar video call aja sih. So, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa nomor telepon yang misterius, yang mitosnya nih berhubungan sama hal-hal gaib. Apakah kalian pernah iseng nih nyoba nelpon ke salah satu nomor ini? Tapi ngomong-ngomong masalah nomor telepon, kalian suka kepo nggak sih? Kira-kira kalau di HP temen tuh, atau di HP orang lain, nama kita tuh biasanya di-save sama nama apa sih? Misalnya gue nih, ada nggak ya kira-kira nge-save nomor telepon gue dengan nama misalkan Radivan kembaran Nikola Saputra begitu. Nah, gue nih biasanya buat kepo-kepoan nyari tahu, gue biasanya pakai aplikasi Get Contact ini. Nah, setelah kalian download, langsung aja kalian buka dan di sini tuh ada menu My Text di mana kalian bisa melihat kira-kira nih orang-orang pada nge-save nama kalian di handphone mereka tuh dengan apa. Kalau gue sih ya standar sini ada Hirotada, ada Hirotada Radivan, ada Radivan 3, Radivan KOL, Mas Radivan, dan masih banyak lagi sampai ada tuh anakku Hiro itu pasti mak gue ya. Ya ginilah kira-kira gengs. Seru kan? Tapi untung aja nggak ada yang nge-save nama gue aneh-aneh ya. Udah deg-degan aja kan gue. Tapi mohon maaf, kalau dilihat-lihat lagi, apa iya nggak ada yang nge-save nama gue tuh dengan nama misalkan My Love, Baby, atau Cintaku begitu. Ketahuan banget jomblonya kalau begini kan sedih juga ya. Tapi berarti aplikasi ini bisa kamu gunain ini buat nyari tahu kira-kira ada yang sebel nggak sama lu sampai-sampai namainnya jelek-jelek begitu. Dan kerennya juga di aplikasi ini, misalkan nih waktu ada telepon dari nomor yang nggak dikenal masuk di telepon kalian, itu bisa kelihatan namanya dari database orang-orang yang udah gunain aplikasi Get Contact ini. Nih contohnya aja ya, ini tuh pernah ada nelfon gue dengan namanya penipu. Itu jadi langsung ketahuan pas mereka nelfon ke kita karena orang-orang ini udah ngelaporin nomor ini dengan nama seperti itu. Jadinya kalau kayak gini kan lebih aman gitu. Kalau ada telepon-telepon aneh kayak gini nggak usah diangkat. Kalau kalian nggak percaya, coba nih ya, nomor telepon si penipu ini kita klik dan kita lihat orang-orang ini nulis apa tentang nomornya dia. Tuh, semuanya pada nulis penipu, orang gila, jangan diangkat, penipuan, survei hoax. Coba bayangin, kalau kalian baru kenalan nama orang dan belum download aplikasi Get Contact ini, kalian bisa jadi korban tipu-tipu. Ih, takut. So, langsung aja download aplikasinya. Linknya udah gua taruh di description box di bawah ya. Tinggal diklik aja di situ. Dan jangan lupa juga kasih rating bintang 5 karena aplikasi ini kan berguna banget, sefaedah itu, gengs. Oke, sekarang kita kepoin nomor-nomor misterius yang katanya ini bukan nomor penipu sih, tapi nomor hantu. Nomor yang pertama kita mulai dari dalam negeri dulu nih, biar nggak kena roaming. Nah, di Indonesia tuh ada sebuah nomor telepon misterius, yaitu 777777777. 7-nya 7 kali. Tahu nggak kalian? Kalau nomor telepon ini dipercaya sebagai nomor teleponnya Mr. Gepeng, salah satu urban legend hantu di Indonesia. Familiar nggak sama namanya? Masih ingat kan nih, buat anak-anak generasi 90-an, pasti punya memori berkesan sama si Mr. Gepeng ini. Ala-ala memori sama mantan, secara pada zaman itu, Mr. Gepeng ini emang lagi booming-boomingnya. Apalagi di sekolahan dulu tuh. Pasti dibilangnya di kamar mandi, di sekolah kalian ada Mr. Gepengnya. Sampai dulu nih kita biasa takut banget kalau mau ke toilet gitu sampai cepirit di celana jadinya tuh. Nah, rumornya kalau kita meneleponkan nomor tersebut ke yang tadi 7777, kita bakalan diteror sama hantu Mr. Gepeng. Kalian tapi tahu kan kenapa itu hantu sampai dinamain Mr. Gepeng? Sebenarnya sih banyak banget rumor yang beredar tentang asal-usul si Mr. Gepeng ini. Ada yang bilang kalau awalnya Mr. Gepeng ini tuh meninggal karena kejepit lift. Terus ada juga yang bilang karena kelindes
bulldozer. Pokoknya dari semua rumor yang beredar, intinya hantu ini dinamain dengan nama Mr. Gepeng, itu karena ya bentukannya gepeng dan berdarah-darah gitu, gengs. Kelihatan emang kalau abis kelindes atau kejepit sampai dia meninggal. Nah, karena gepeng berarti bentukannya pastinya mukanya hancur dong. Ngeri deh pokoknya. Tapi ini sih yang paling terkena rumornya adalah, kalau kita menelepon ke nomor tadi, kita tuh bakalan diteror sama dia. Namun, selain diteror, katanya kita juga bakal dikasih duit yang ditaruh sama Mr. Gepeng di lubang toilet. Nah, kalau nanti kita tuh ambil itu duit, barulah Mr. Gepeng akan hadir di toilet tersebut. Agak absurd ya ceritanya ya. Ini tuh jadinya tujuannya si Mr. Gepeng mau neror apa mau bagi-bagi duit ke orang sih? Gue curiga Mr. Gepeng ini ada Mbak Imong lagi nyamar kali ya. Ya, tapi emang abisnya begitu, gengs, cerita yang beredar. Soalnya katanya si Mr. Gepeng ini aslinya tuh tajir. Anak sultan lah istilahnya kalau zaman sekarang tuh. Jadi pokoknya kalau kita menelepon ke nomor yang tadi, dia kan bakalan ngasih duit kita nih dalam jumlah yang besar. Kalau dipikir-pikir, tapi ini mah arahnya ke pesugihan juga ya. Terus kenapa tempat yang dipilih sama Mr. Gepeng ini adalah sebuah toilet sekolah? Ya menurut gue mungkin karena memang nih toilet-toilet sekolah kan banyak yang creepy dan jorok-jorok tuh. Jadi mungkin memang wajar kalau itu tuh menjadi tempat makhluk asra ataupun tempatnya si Mr. Gepeng itu. Tapi nggak sampai di situ aja. Misalnya beneran kita menelepon dan mendapatkan uangnya, kita nggak tahu-tahu bisa foya-foya sama itu duit. Melainkan ya itu tadi, kita bakalan kena teror sama hantu Mr. Gepeng ini terus, gengs. Alamat nggak tenang pokoknya hidup kalian. Jadi uang itu ibaratnya ujian buat kita. Ya tapi kalau kalian ini tipe-tipe orang yang aduh nggak apa-apa deh diteror sama Mr. Gepeng, yang penting dapat duit bisa beli iPhone 11 begitu. Ya itu mah terserah lu aja ya. So apakah kalian nih mau menelpon ke nomor tersebut untuk minta iPhone 11 ke Mr. Gepeng? Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, Tante. Next, ini ada suatu kepercayaan tentang nomor telepon horor yang biasa disebut dengan red numbers. Cerita ini tuh awalnya berasal dari Pakistan, terus nyebar ke beberapa negara-negara di Timur Tengah, sampai akhirnya ya udah nyebar banyak banget tuh ke negara-negara di Asia. Untuk nomor teleponnya sendiri, sebenarnya masih belum pasti. Maksudnya, itu nomornya tuh ada banyak. Tetapi di antara semua nomor-nomor tersebut, ada satu ciri-ciri yang sama. Yaitu ciri-cirinya adalah nomor teleponnya akan muncul dengan font warna merah di layar HP kalian. Dan katanya kalau kalian ini sampai mengangkat telepon tersebut, kalian bakal mendengar suara dengan frekuensi yang sangat tinggi, di mana suara tersebut itu bisa mempengaruhi telinga dan syaraf otak yang dapat menyebabkan kematian. Dan kabar yang beredar ini tuh sempat meresahkan warga Pakistan. Gak main-main loh, gengs. Karena isu ini tuh sampai benar-benar diselidiki sama kepolisian di sana. Ya soalnya siapa tahu memang ada kayak semacam hacker jahil atau kesalahan dari provider telekomunikasi di sana. Jadi pokoknya ini tuh beneran diusut, dan sampai saat ini belum terpecahkan masalah dari red numbers tersebut. Dan masih ngomongin yang merah-merah nih, ada juga nomor telepon yang dikenal dengan sebutan red rooms, di mana nomor teleponnya itu adalah 408 634 2806. Kalau tadi kan red number itu nomor teleponnya banyak nih, tapi angkanya akan muncul dengan warna merah di layar handphone. Nah, kalau yang satu ini yang namanya red room itu cuma satu nomor yang tadi. Kalau kalian menerima telepon ini ataupun sengaja nelpon ke nomor ini, kabarnya kalian akan diculik dan disiksa dengan sadis di sebuah ruangan yang bernama red room, atau semacam ruangan berwarna merah gitulah, makanya disebut red room. Konon katanya red room sendiri itu adalah kayak sebuah situs sekaligus tempat di mana orang-orang nih bisa melihat kejadian yang aneh-aneh secara live. Ya berarti ini semacam dark web gitulah. Atau kalian yang pernah nonton film Pintu Terlarang, di mana di dalam film tersebut kan ada sebuah komunitas yang isinya tuh orang-orang suka ngeliatin live cam tentang orang-orang disiksa, diculik, bahkan dibunuh. Jadi sebenarnya nomor telepon red room ini bukan nomor telepon hantu ya, guys, tapi lebih kayak semacam organisasi atau perkumpulan rahasia yang jatuhnya sih menurut gua lebih serem daripada setan. Lanjut, ini ada sebuah urban legend yang bilang kalau nomor telepon 1000000000000, pokoknya kosongnya ada 10 kali, itu adalah nomor telepon hantu. Kabarnya kalau kalian telepon ke nomor ini, kalian bakal bicara sama makhluk dari dunia lain. Ya berarti itu bisa setan apa alien kali dari dunia lain. Namun yang bikin ngeri adalah, katanya kalau kalian habis telepon ke nomor ini, kalian akan tewas dengan cara mengenaskan. Ngeri nggak tuh? Terus misalnya nih, kalau kalian udah telanjur nelpon ke nomor itu, perkara misalkan tadinya kepo atau penasaran doang gitu, untuk menghilangkan kutukannya, kalian harus minta tolong ke 15 teman kalian buat ngehubungin ke nomor yang sama, ke nomor yang tadi tuh. Nah, tapi kan berarti teman kalian nih bakalan nelfon ke nomor itu juga kan? Kena kutukan juga dong berarti tuh. Nah, mereka nih harus minta tolong lagi ke 15 temennya buat nelfon ke sana juga. Yang mana jadinya itu akan berlanjut gitu terus. Gak berhenti-berhenti kayak lingkaran setan jatuhnya, gengs. Ya iya kalau lu punya teman 15 orang pada baik semua, mau bantuin gitu kan. Minta tolong.
Apa tidak bisa besok? Kalau enggak kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti. Soalnya kalau teleponnya berhenti di salah satu orang gitu ya misalnya, ya orang itu yang bakalan tewas, gengs. Takut kan? Nomor telepon selanjutnya masih berasal di seputaran Asia nih, tepatnya di negara Jepang. Kalian pasti tahu kan hantu yang namanya Sadako yang ada di film The Ring tuh? Nah, kalau kita kan taunya Sadako itu cuman tokoh fiksi yang ada di dalam film doang kan? Tapi nyatanya di Jepang nih, banyak orang yang percaya kalau si Sadako itu bener-bener ada. Bahkan punya nomor telepon. Konon katanya, kalian akan terhubung langsung sama si Sadako kalau kalian coba-coba nih telepon ke nomor 090-4444-4444. Eits, nomor itu bukan nomor sembarangan loh, gengs. Jangan anggap sepele lu pada. Angka 4 yang mendominasi nomor tersebut, itu tuh sebenarnya punya makna tersendiri. Di Jepang, angka 4 itu dibaca shi. Dan shi itu sendiri sebenarnya mempunyai makna ganda, yaitu ya angka 4 atau arti lainnya adalah mati. Banyak orang Jepang yang percaya sama hal ini. Makanya di sana angka 4 itu dihindarin banget. Kayak kalau di sini mungkin angka 13 kali ya. Tapi di sini juga angka 4 lumayan dihindarin kok. Banyak tuh di gedung-gedung yang angka 4-nya tuh nggak ada. Atau susunan angka yang pokoknya penjumlahannya 4. Jadi misalkan habis lantai 3 langsung 3A terus 5. Hal itu mungkin karena mitos ini tuh mempengaruhi semacam kepercayaan kalian. Jadi di sini angka 4 juga ada yang menganggapnya sial. Nah, di Jepang sendiri, susunan angka 4 pada nomor telepon tadi itu tuh nggak cuma dianggap sebagai angka sial aja, bahkan dianggap sebagai angka kutukan. Jadi konon katanya kalau kita menelepon ke nomor 09044444444, kalian akan mendengarkan suara-suara yang menyeramkan. Terus kalau kalian berani nih emang telepon ke nomor tersebut, ya udah deh, berarti kalian auto kena kutukannya si Sadako. Dalam waktu 7 hari atau seminggu, kalian nih akan mengalami hal-hal yang mengerikan ataupun kesialan yang bertubi-tubi. Jadi bener-bener kayak film The Ring tuh, dikasih waktu lu 7 hari tuh. Dan menurut gue pribadi sih ya, percaya nggak percaya, apakah memang hal tersebut itu nyata atau semuanya hanya dibuat untuk kayak semacam trik marketing dari film The Ring biar tambah laku. Tapi kalau disuruh cobain ya kita mohon maaf nih, daripada kita kena sial, mending kita nelfonnya ke nomor 14045 aja. Halo, assalamualaikum, Pak Hatta 1 sama McFlurry ya, terima kasih. Lanjut, di Amerika ini ada sebuah nomor telepon yang keramat dengan nomor 016666666666. 6-nya ada 10 kali lah pokoknya. Nah, ini tuh mirip-mirip sama kepercayaan di Jepang, dimana kalau di Amerika, masyarakatnya percaya kalau angka 666 itu adalah angka iblis. Kalau kalian pernah nonton film The Omen, pasti kalian tahu nih. Jadi, angka 666 itu dianggap sebagai petunjuk waktu kebangkitan setan yang jahat. Dan di Amerika sendiri, para pemuja setan sering menggunakan angka ini sebagai kayak simbol pemujaannya. Nah, di sana tersiar kabar kalau banyak orang ditelepon sama nomor yang tadi itu, gengs. Waktu itu pernah nih salah satu penerima telepon itu bilang ke temennya sewaktu teleponnya berdering, ternyata pas dilihat nomornya yang tadi 016-nya banyak banget itu, dia ini kayak nyeletuk, lihat deh, ini ada setan telepon gue. Sambil ketawa terus lanjut bilang, teleponnya dari neraka kali ya? Tapi nggak lama setelah itu, telepon tersebut tiba-tiba berhenti berbunyi dan dia menerima sebuah voicemail dari nomor tadi tuh yang isinya kayak suara gema-gema yang aneh gitu. Jadi kayak ada suara-suara mendesis yang mirip-mirip sama kayak suara siksa kubur gitu, dia ngeri pokoknya. Dan pas dia cek ke call history-nya, nomor itu nggak ada, gengs. Dia nggak percaya dong, orang barusan beneran ada nomor tadi tuh masuk ke handphonenya, nelpon dia. Tapi kok pas dicek di historinya nggak ada. Akhirnya dia cek lagi lah ke history billingnya. Biasa deh tuh, kalau di luar kan emang handphonenya itu pakai apa sih namanya, pasca bayar ya, yang bayarnya per bulan kayak kartu kredit tuh. Nah, pas dilihat di tagihannya, nggak ada juga loh itu list panggilan masuk dari nomor tersebut. Alias emang kayak goib aja jadinya. Dan hal itu banyak dialami sama orang-orang di Amerika. Karena itu, jadinya dipercaya memang kalau nomor yang tadi itu adalah semacam nomor goib. Yang mana orang-orang ini percaya juga, kalau kalian sampai nekat nelpon ke nomor tersebut, kalian akan kena sial seumur hidup kalian. Jadi buat kalian nih, apakah berani nelpon ke nomor tadi? Kalau saran gue jangan deh. Soalnya emang serem, gengs. Bukan karena setannya, tapi beneran kalian pasti bisa kena sial. Soalnya tagihan teleponnya bakalan mahal. Dan secara nomor tadi kan nomor luar tuh nomor internasional. Jadinya rooming. Bukannya kaget pas ngecek call history ataupun kayak kok nggak ada nomornya, tapi kalian akan kaget pas ngeliat pulsa udah habis. Ih, takut. Aduh. Ngeri. Dasar laki miskin.
Percaya atau enggak, memang kadang-kadang nih makhluk dari dunia lain itu suka mencoba berkomunikasi sama kita dengan cara-cara yang beda-beda. Mungkin salah satunya dengan nomor-nomor telepon tadi. Ya apalagi di situasi sekarang, yang ketemu aja susah. Jadi silaturahminya lewat telepon aja lah. Sebenarnya ada beberapa nomor telepon lain lagi, tapi gue udah pernah bahas secara full. Waktu itu tuh gue pernah bahas tentang nomor telepon terkutuk dari Bulgaria, nomornya tuh 8888 yang membunuh banyak orang. Kalian bisa cek di sini. Ataupun yang hits kemarin, yang viral, yaitu nomor telepon Yoteno yang 1112 sama nomor teleponnya Momo Challenge. Kalian bisa cek di sini. Namun si saran gue, udahlah nggak usah dicoba-coba nelfon ke nomor-nomor itu. Daripada buang-buang pulsa kan sayang-sayang. Biasanya beli kuota lu aja yang promo kan. Jadi nggak usah sok-sokan deh nelfon ke nomor-nomor hantu, apalagi nomornya juga luar negeri, mahal. Serem nanti tagihannya. Tapi thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe ya buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah!